warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febti Septilioni, NPM 21010210003. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan macam-macam alat evaluasi belajar bahasa Arab. Prinsip dan macam alat evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu prinsip komprehensif, yaitu dalam bidang filsafat, arti komprehensif itu adalah suatu metode berpikir filsafat yang mengkaji segala sesuatu secara menyeluruh, sehingga tidak ada lagi bagian-bagian yang tersisa ataupun yang berada di luarnya, atau dapat diartikan sebagai mampu menciptakan pengetahuan yang sedalam-dalamnya. Lalu prinsip yang kedua yaitu objektif atau al-maudu'iyah. Objektif ini mengandung arti bahwa informasi dan skor yang diperoleh serta keputusan yang telah ditetapkannya sesuai dengan keadaan siswa yang sebenarnya. Nah, dengan demikian, pandangan subjektif pengevaluasi ini tidak terlibat dalam evaluasi tersebut. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu koherensi atau al-tarabut. Nah, prinsip koherensi yang dimaksud di sini itu adalah kesesuaian evaluasi dengan tiga komponen lainnya dalam program pembelajaran, yaitu tujuan, materi, dan juga metode. Nah, koherensi ini adalah kebenaran itu merupakan suatu proses atau suatu hasil proses ataupun keadaan yang menunjukkan adanya keadaan yang runtun ataupun yang masuk akal dan yang saling berhubungan antara gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang subjek mengenai suatu objek tertentu. Lalu prinsip yang keempat yaitu kontinu atau al-istimroriyah. Nah, adapun yang dimaksud prinsip ini yaitu bahwa kegiatan evaluasi hasil belajar yang baik itu adalah evaluasi yang dilaksanakan secara terus-menerus ataupun kontinu. Nah, lalu hasil evaluasi yang telah dilaksanakan itu dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Lalu dievaluasi kembali. Nah, hasil evaluasi yang baru tersebut dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Lalu prinsip selanjutnya yaitu pedagosis atau al-ta'limiyah. Nah, di samping sebagai alat penilaian hasil atau pencapaian belajar, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan juga tingkah laku, baik ditinjau dari segi pedagosis. Nah, evaluasi dan hasilnya ini hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi untuk seorang siswa dalam kegiatan belajarnya. Lalu hasil evaluasi hendaknya itu dirasakan sebagai reward atau sebagai penghargaan bagi yang berhasil, tetapi merupakan hukuman bagi yang tidak berhasil. Lalu selanjutnya yaitu alat evaluasi. Nah, alat evaluasi itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas ataupun mencapai tujuan secara lebih efektif dan juga efisien. Nah, dalam kegiatan evaluasi, fungsi alat itu juga untuk memperoleh hasil yang lebih baik sesuai dengan kenyataan yang telah dievaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi maharah istima ataupun keterampilan mendengar. Nah, istima sendiri itu adalah komponen yang sangat penting nih. Nah, karena istima itu adalah sarana pertama yang digunakan dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari keterampilan ini kita juga dapat menguasai keterampilan yang lain seperti kalam, qiraah dan juga kitabah. Lalu keterampilan istima itu adalah keterampilan yang mendengarkan, seperti mendengarkan mufradat bahasa Arab, baik yang berupa cerita misalkan, lalu bisa juga percakapan, lalu nas-nas yang biasanya itu menggunakan labor bahasa sebagai penunjang utama dalam mempelajari maharah istima. Nah, kata kuncinya di sini itu kita dapat melatih pendengaran kita melalui bahasa Arab.
Lalu alat yang digunakan ya bisa juga menggunakan media audio. Nah, segala sesuatu yang memang didapatkan untuk memudahkan pembelajaran bahasa yang dapat ditangkap dan dicerna melalui indera pendengar. Seperti halnya mendengarkan audio. Nah, setelah kita mendengarkan audio tersebut, lalu bagaimanakah kita dapat melafalkan kalimat yang telah diperdengarkan? Menguji kemampuan mengidentifikasi bunyi huruf, lalu dapat membedakan nih bunyi huruf yang mirip. Nah, lalu yang kedua yaitu maharoh kalam ataupun keterampilan berbicara. Nah, maharoh kalam ini merupakan keterampilan ya untuk menyusun ataupun membentuk kata-kata yang baik dan juga jelas dan mudah untuk dipahami. Nah, keterampilan ini memiliki dampak yang sangat besar nih dalam kehidupan, baik mengungkapkan ide, pikiran, ataupun gagasan, serta memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, keterampilan ini yang menjadi titik fokusnya itu adalah bagaimana cara seseorang itu mampu mengungkap kalimat menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk menunjang keterampilan ini, kita itu dituntut untuk memiliki perbendaharaan mufradat dan juga mencari partner bicara dalam percakapan sehari-hari. Jadi kita harus memiliki banyak kosakata bahasa Arab. Nah, media yang dapat digunakan ataupun alat kalam berbicara. Misalkan contoh evaluasi maharoh kalam. Setelah kita mendengarkan audio, lalu kita mempraktekkan ataupun menirukan apa yang telah kita perdengar tadi dengan ejaan bahasa yang benar. Jadi kita juga membutuhkan lawan berbicara ya, seperti kita mempraktekkan dialog berbahasa Arab dalam sehari-hari. Itu juga dapat menunjang kemampuan kita dalam berbicara bahasa Arab. Selanjutnya yaitu maharoh kiroah ataupun keterampilan membaca. Nah, membaca ini juga adalah salah satu ya keterampilan berbahasa yang tidak mudah, karena keterampilan ini juga meliputi semua bentuk-bentuk berpikir, memberi penilaian dan memberi keputusan, lalu menganalisis dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi ketika seseorang membaca, maka sudah layaknya ia tuh paham apa yang ia baca. Jadi hal ini juga berlaku nih dalam keterampilan ini. Kita harus memiliki mufradat yang banyak ya, agar kita itu dapat mudah memahami apa yang kita baca. Maharoh kiroah. Bisa juga kita menggunakan buku ya, misalkan buku bahasa Arab. Di dalamnya ada tentang percakapan, misalkan madasa ataupun juga cerita. Nah, kita juga bisa nih membaca buku tersebut, melatih kita untuk berbicara bahasa Arab baik ya, sesuai dengan makhraj hurufnya. Karena apa? Karena jikalau berbeda pengucapan huruf tersebut, maka juga bisa beda arti. Lalu yang selanjutnya yaitu marah kitabah ataupun keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis itu merupakan keterampilan yang paling tinggi di antara yang lainnya. Keterampilan ini juga menjadi sarana komunikasi yang tidak ada batas, waktu dan juga tempat. Nah, tulisan yang kita buat maka akan dilihat dan dibaca banyak orang. Lalu keterampilan ini juga menunjang keterampilan sebelumnya, sehingga keempat keterampilan ini sangatlah saling berkaitan ya. Nah, keterampilan menulis ini merupakan kegiatan untuk menyusun ataupun merangkai kata-kata dalam bahasa Arab dengan tujuan mengungkapkan ide, pikiran, ataupun gagasan ke dalam tulisan. Mungkin alat yang dipergunakan yaitu dengan imla ya, mendikte bahasa Arab. Jadi seberapa pahamkah seorang murid itu dalam memahami setiap hurufnya, benar atau tidakkah yang
ia tuliskan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.